Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Hak yang Terenggut ketika mertua menguasai segalanya. Kisah ini menceritakan tentang perjuangan seorang menantu yang harus menghadapi ibu mertuanya yang terlalu mengendalikan kehidupan keluarganya. Sebelumnya, Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Gak, kamu udah gajian kan? Itu uang bulanan adik kamu mulai menipis katanya. Tanya mama mertua. Sukses membuat Aulia berhenti mengunyah. Aulia melirik Angga, berharap suaminya bisa diajak bekerja sama kali ini. Sudah mah, mau ditransfer, tawar Angga, yang sukses membuat Aulia kecewa. Iya dong, segera ya, kasihan adikmu, tutur Mama Ratna, tanpa sedikit pun merasa sungkan. Tidak salah memang, seorang anak berbakti pada orang tua dan membantu biaya adiknya. Tapi bukankah setelah berkeluarga, ada tanggung jawab lain yang harus diprioritaskan? Terlebih ini bukan pertama kalinya, sudah sangat sering Mama Ratna seperti ini, tanpa mempertimbangkan keuangan mereka. Aulia yang sedang hamil tentu terus mempersiapkan dana untuk persalinan. Namun alih-alih menyisihkan uang, gaji Angga selalu ludes di pertengahan bulan. Beruntung, masih ada uang pesangon Aulia yang bisa menutupi kebutuhan mereka. Tapi perlahan-lahan, uang pesangon itu pun semakin menipis. Mas, jangan boros-boros, kita harus nabung buat lahiran, ucap Aulia tanpa menatap Angga. Masih sibuk menyuapkan nasi ke mulut, sampai kapan ia harus mengalah. Sejak awal pernikahan, keuangan Angga selalu dipantau oleh Mama Ratna. Bahkan beliau bisa tahu sisa uang Angga seolah menghitung setiap pengeluaran suaminya. Ternyata sebelum menikah pun, Mama Ratna sudah membebankan semua biaya rumah ini kepada Angga. Padahal keluarga ini bukan keluarga susah. Mama Ratna memiliki sebuah restoran dengan omset yang lumayan. Tapi uang dari bisnis itu selalu masuk ke kantongnya sendiri. Uang biaya kuliah Winda pun Mama Ratna masih meminta dari Angga. Sebagai seorang istri wajar bukan jika Aulia geram. Ini sudah keterlaluan. Ia juga punya hak atas uang suaminya. Terlebih ini bukan sekali dua kali. Lahiran kan masih lama. Lagian bukannya kamu punya pesangon, cecar Mama Ratna. Mah, pesangon itu juga tinggal sedikit. Udah buat menutupi pengeluaran yang membengkakkan. Aulia tidak bisa lagi diam. Ia dulu hanya akan menurut, tapi sekarang tidak lagi. Ia sudah tidak tahan. Halah, itu kamu aja yang boros, hardik Mama Ratna. Mah, aku kan, udah, biar aku yang pikirin itu dek. Kamu fokus sama kandungan kamu aja, jangan stres, gak baik buat janin. Masalah uang aku yang mikirin, ucap Angga. Tuh, suami kamu aja gak protes, dia tahu caranya berbakti sama orang tua, timpal Mama Ratna. Sudah, nasinya udah dingin, ayo makan. Setelah papa mertua, Aulia menatap Angga penuh rasa kecewa. Seharusnya suaminya bisa tegas terhadap ibunya. Ia sudah tidak lapar lagi. Ia beranjak dari meja makan. Terdengar langkah kaki mengejarnya. Dek, gak harus bersikap kayak gini kan? Angga menyusulnya. Mas, sampai kapan sih kamu mau ngalah terus? Aulia berbalik menatap suaminya. Dek, aku gak enak kalau sampai ada keributan, ucap Angga. Selalu dengan alasan yang sama, Aulia menghela napas panjang. Dek, aku janji, aku bakal usaha lebih keras lagi. Mas, kita punya anak. Kebutuhan bakal semakin banyak. Jangan terlalu gampang buat ngeluarin duit, apalagi buat foya-foya, sindir Aulia, mengingat story Winda yang tengah merayakan ulang tahun dengan pesta mewah. Seharusnya Angga tahu uang siapa yang dipakai adiknya itu. Iya, nanti aku coba bicara sama mama ya. Nanti kapan? Mas juga cuma janji-janji terus, gak pernah dilakuin. Aulia muak dengan janji suaminya yang tak pernah ditepati. Nyatanya, Mama Ratna malah semakin menjadi. Terakhir Mama Ratna meminta separuh gaji Angga untuk mentraktir teman-temannya dalam acara reuni. Pantas saja, Aulia sering sakit kepala. Alam bawah sadarnya mungkin sudah memberontak terhadap perlakuan ini. Iya sayang, iya. Kamu tenang dong, kasihan anak kita. Angga mengelus pelan perutnya. Aulia menghela napas, berusaha menenangkan diri. Iya, kasihan anak ini.
Pokoknya ini terakhir kamu ngirim uang ke Nanda. Bulan depan uangnya sebagian ditabung untuk persiapan persalinan, tegurnya. Iya sayang, Angga menurut. Ingat ya mas, jangan terlalu mementingkan dapur orang lain dan mengorbankan dapur kita sendiri. Aulia berharap suaminya benar-benar menepati janjinya kali ini. Bukannya ia pelit, tapi keadaan mendadak tak pernah bisa diprediksi. Setidaknya jika mereka punya tabungan, hati akan lebih tenang. Ting! Sebuah pesan masuk ke ponsel Angga. Bentar ya, ucapnya sambil merogoh sakunya. Winda, tebak Aulia, melirik layar ponsel suaminya. Angga tak menghindar, hanya mengangguk. Mas, bulan depan ada acara keluar kota, harus bayar DP. Sisanya bisa dibayar seminggu sebelum berangkat. Kata mama aku suruh minta emas, tulis Winda di pesannya. Lihat, apa Aulia masih harus diam? Dek, aku bayarin aja mas, gak apa-apa. Senyum kecut mengembang di bibir Aulia. Lia, ia memegang kedua bahu Aulia. Bayar saja, gak apa-apa. Lagi pula selalu begitu kan. Kadang kamu diam-diam kasih adikmu uang. Baru kalau ketahuan kamu bilang ke Aulia. Tukas Aulia. Sikap Angga benar-benar keterlaluan. Tidak bisa terbuka pada istrinya. Gak usah bahas masa lalu dek. Ia bicara dengan lembut. Mas, aku capek. Aku capek kalau harus ngalah terus. Aku bukannya pelit ya. Tapi mas, iya mas ngerti. Angga memegang kedua sisi pipi Aulia. Aku akan ngomong sama mama nanti. Aku janji, ucapnya. Ia meminta Aulia istirahat dan ia akan menemui Mama Ratna. Aulia tidak yakin apa benar Angga akan bicara sama mamanya. Padahal yang Aulia tahu dia selalu tidak tega pada Mama Ratna. Angga duduk berdua bersama Mama Ratna di ruang tengah. Ia terlihat kebingungan. Aulia tahu dia pasti sedang bimbang. Mah, Angga memanggil mamanya Liri. Aulia memastikan bahwa mereka tak menyadari keberadaannya di sana. Winda sudah chat kamu? Benar, ternyata memang mama yang meminta Winda untuk meminta uang sama Angga. Sudah mah, Angga menjawab singkat. Iya bagus, jangan lupa kamu kirim dia. Kasian kalau sampai nggak ikut gara-gara nggak bayar. Mama Ratna dengan santainya bicara seperti itu. Seakan-akan membiayai Winda adalah tanggung jawab Angga seorang. Mah, apa uang resto kurang untuk biaya Winda? Angga bertanya demikian, ini yang Aulia harapkan selama ini. Mamanya punya uang sendiri. Seharusnya jangan terlalu membebankan segalanya pada Angga. Mama Ratna menoleh dan menatap Angga tajam. Apa kata istrimu? Dia larang untuk biayain Winda. Sejurus pertanyaan terlontar dari mulut Mama Ratna. Mah, bukan Aulia. Tapi kan Angga memang ingin menabung untuk biaya lahiran Aulia nanti. Terang Angga. Alah, lahiran juga masih lama kan? Alasan saja. Apa kamu lupa? Berapa banyak uang yang mama keluarkan untuk membiayai sekolah kamu? Apa kamu gak ingat? Semua keperluan kamu mama yang tanggung. Dan jurus Ratna pun keluar. Ratna selalu membahas hal itu seolah ia pamrih pada apa yang telah ia keluarkan untuk Angga. Ratna berkata demikian, seolah-olah Angga punya hutang padanya. Dan tentu saja dengan sikapnya Angga selalu saja merasa tak enak hati. Dengar ya Angga, jangan terlalu tunduk sama istrimu. Seharusnya dia mendukung kamu yang ingin berbakti pada mamanya. Bukan malah pelit kayak gitu, tutur Ratna. Aulia menghela napas panjang. Rasanya tak tahan lagi tanpa Aulia harus tetap di sana. Aulia ingin melihat bagaimana Angga memperjuangkan Aulia. Maksud Aulia bukan seperti itu mah. Dia hanya ingin punya tabungan saja untuk persiapan lahiran, terang Angga. Bukannya dia masih punya uang pesangon. Lagian siapa suruh resign kerja? Udah benar kerja biar punya tambahan uang. Ini malah gaya-gayaan keluar, umpat Ratna. Mah, yang minta Aulia resign Angga. Angga mau Aulia istirahat di masa kehamilannya, ucap Angga. Halah, manja, ucap Ratna ketus. Pokoknya kamu kirim uang untuk Winda, ucap Ratna yang kemudian beranjak pergi meninggalkan Angga seorang diri. Angga mengusap wajahnya kasar. Ia pasti bingung karena berada di posisi serba salah. Tapi apa Aulia yang harus selalu mengalah, selalu mengerti tentang keadaan ini? Aulia membaringkan tubuhnya ke atas ranjang saat Angga kembali. Ia menghadap ke tembok yang artinya ia memunggungi suaminya. Dek, sudah tidur? Angga bertanya. Aulia masih bergeming. Terdengar lengkuhan pelannya disertai dari ranjang. Pertanda Angga pun mulai naik dan berbaring di sampingnya. Aulia tidak marah pada Angga. Hanya saja ia menyayangkan segalanya. Mungkin jika sejak awal ia tegas pada suaminya, semua tidak akan sampai sejauh ini. Hanya saja dulu ia berpikir tidak apa-apa,
Toh ia bekerja juga. Kini pikiran Aulia kembali ke saat 1 bulan setelah mereka menikah. Lia, Mama mau minta uang untuk biaya kuliah Winda. Gak apa-apa? Angga bertanya saat Aulia menyisir rambutnya. Ia tengah bersiap ke kantor. Gak apa-apa mas, lagian dia adikku juga kan? Tutur Aulia tidak keberatan sama sekali. Aulia bekerja sebagai seorang sekretaris di salah satu perusahaan. Gajinya lumayan, ia bekerja di sana sudah 2 tahun. Dan saat mereka menikah, Angga pun tak melarangnya untuk bekerja. Hanya saja pengecualian. Saat ia hamil nanti wajib resign katanya. Aulia menurut saja, bukankah sebagai seorang istri ia wajib taat dan patuh terhadap suaminya. Usai bersiap mereka turun untuk sarapan. Mereka duduk bersebelahan, ada papa mertua di ujung sana, dan ada Ratna di depan Angga. Mereka makan dalam diam, sebenarnya Aulia tak terbiasa seperti ini, karena biasanya di rumah mama kandungnya mereka selalu berbincang sebelum makan. Sepi sekali. Gak, lusa gajian kan? Tanya Ratna. Aulia melirik ke arah Angga. Dia tampak salah tingkah dan melirik ke arahnya. Mungkin tidak menyangka kalau Ratna akan menanyakan itu di depannya. Iya mah, jawab Angga. Keperluan dapur habis. Mama minta ya buat beli-beli, ucap Ratna tanpa sungkan. Angga menoleh ke arah Aulia. Mungkin seolah minta persetujuan darinya. Rasanya tidak masalah. Lagi pula Aulia sibuk, jadi tidak sempat untuk membeli semuanya sendiri. Iya mah, Angga kembali menjawab. Hari berganti hari dan Aulia merasa sebuah kejanggalan. Gaji Angga selalu habis di pertengahan bulan. Padahal mereka tak membeli apapun kecuali pengeluaran untuk dapur. Aulia penasaran dengan itu. Angga tidak main gila kan di luar sana? Mas, aku boleh bertanya sesuatu? Tanyanya saat Angga naik ke atas ranjang. Mereka sama-sama lelah karena pekerjaan di kantor tadi. Apa sayang? Kalau boleh tahu apa saja rincian pengeluaran per bulan kamu? Kenapa setiap pertengahan bulan uang gajimu selalu habis? Aulia memberanikan diri bertanya. Angga menatapnya. Oh, ya biasa. Bayar kuliah Winda dan kadang mama minta uang urgent. Terang Angga. Ah? Jelas Aulia terkejut. Ia pikir bayar kuliah Winda hanya sesekali. Tidak taunya Angga rutin memberikan uang untuk adiknya itu. Oh ya, aku lupa bilang. Memang aku yang membiayai kuliah Winda. Dari awal sampai nanti dia lulus. Terang Angga. Dia tidak ada membahas ini sebelum menikah, dan setelah menikah pun tidak ada pembahasan tentang ini. Angga bercerita setelah Aulia bertanya. Saat dulu ia meminta izin padanya, Aulia pikir hanya untuk semester itu saja. Tapi siapa sangka, sampai uang kos, uang jajan Winda pun suaminya yang menanggung. Aulia tak menjawab lagi, rasanya masih syok saja dengan semua ini. Perlahan ia akan bicarakan tentang ini padanya nanti. Mas, aku hamil, ucap Aulia senang. Karena Angga sangat menantikan kehadiran anak ini. Beneran? Ia menatap Aulia tak percaya. Aulia mengangguk penuh semangat. Dan mereka pun rasanya tak sabar untuk membagikan kabar bahagia ini kepada Ratna dan papa mertua. Angga sudah bilang padanya agar ia segera resign saja. Iya, tentu Aulia akan menurut padanya. Lagi pula ia tak ingin anak ini kenapa-napa. Ia ingin menjaganya dengan baik. Ma, Aulia hamil. Terang Angga saat mereka usai sarapan. Oh ya, selamat ya untuk kalian, ucap papa mertua. Bagus deh, ucap Ratna. Reaksinya tak seperti yang Aulia harapkan, tetapi ia tetap bahagia demi anak ini. Kalian cepat sarapannya, udah siang, tukas Ratna lagi. Mulai hari ini Aulia akan tinggal di rumah saja mah, aku minta dia resign. Terang Angga sambil menggenggam tangan istrinya. Resign? Kenapa mesti resign? Ucap Ratna. Terlihat sekali dari wajahnya ia kurang suka. Kamu tahu, apa-apa sekarang mahal. Kalau istri kamu resign, otomatis nantinya dia akan jadi beban kamu dong. Kerjanya minta duit terus. Kalau dia kerja kan lumayan, bisa bantu kamu, ucap Ratna lagi. Aulia tidak menyangka Ratna akan berkata demikian. Mah, Aulia istri Angga, jadi sudah kewajiban Angga untuk membiayai semua keperluan Aulia, terang Angga. Iya, tidak salah kan? Aulia menikah dengan Angga, tentu dia yang bertanggung jawab atas dirinya. Lantas apa yang mesti Ratna khawatirkan? Lagi pula Aulia sedang hamil mah, biarkan dia istirahat, ucap Angga. Dia hamil kan? Bukannya sakit, ucap Ratna yang kemudian bangkit meninggalkan mereka di sana. Papa mertuanya terlihat sungkan pada Aulia. Mungkin ia tidak enak hati karena Ratna berbicara sekasar itu. Aulia, maafkan mamamu, sesal papa mertuanya. Gak apa-apa kok, Pak, ucap Aulia menahan getir.
Sejujurnya Aulia sakit hati diperlakukan seperti ini oleh Ratna. Ia juga penasaran kenapa Ratna bersikap demikian padanya. Ada apa sebenarnya? Dek, Angga memanggilnya lagi, dan hal itu segera membuyarkan lamunan Aulia akan kala itu. Angga kemudian membalikkan badan. Belum tidur. Ia menatap Aulia. Dijawab dengan sebuah gelengan kepala. Angga mengusap pucuk kepala lembut. Maaf jika aku menjadi bebanmu, ucap Aulia. Enggak, sama sekali tidak. Sejak aku mengucapkan ijab qabul, maka aku sudah sangat siap dengan segala atas dirimu, termasuk tanggung jawab padamu, terang Angga. Hanya saja, aku mengerti mas. Ini terakhir ya. Aku mohon, kita juga perlu memikirkan untuk masa depan kita dan anak-anak kita kelak, ucap Aulia lembut. Hari ini Aulia memutuskan untuk berkunjung ke rumah Mama Nanda. Tentunya atas persetujuan dari Angga. Ia tak bisa mengantarkan Aulia karena bukan hari libur. Mau kemana kamu? Tanya Ratna saat melihat Aulia bersiap. Tatapan matanya sungguh mengerikan. Ke rumah Mama Nanda mah, terang Aulia. Tak ingin menjelaskan apapun lagi. Jangan pakai mobil ya, naik taksi aja. Bahan bakar mahal, lagi pula mobil mau mama pakai, ucap Rana sambil melenggang pergi. Aulia hanya menoleh saja sambil mengelus dada. Bahan bakar mahal, tapi dianya sendiri yang mau pakai. Padahal bakar-bakar juga bukan dia yang beli. Entah hadiah apa yang akan Tuhan berikan pada Aulia sampai ia diuji semenderita ini. Mobil yang terparkir di depan merupakan mobil yang dibeli dengan uangnya sendiri. Hanya karena sekarang Aulia sudah tidak bekerja, ia tidak bisa bebas menggunakan mobil itu. Aulia sudah cukup bersabar untuk itu. Tapi lama-lama sikap Ratna benar-benar membuatnya meradang. Beruntung, Mbak Galuh hari ini libur dan bisa jemput Aulia. Jika ia tidak perlu posting soal itu. Andai boleh memilih, Aulia ingin tinggal bersama Mama Nanda saja sementara waktu. Di sini bersama Ratna cukup membuat Aulia sering nyeri ulu hati karena menahan amarah dan stres. Kini Aulia dan Mbak Galuh berada di dalam perjalanan ke rumah Mama Nanda kali ini. Dengan meminta Mbak Galuh menjemputnya, ia sudah membuat Mbak Galuh curiga. Pasti terjadi sesuatu padanya. Katakan, apa sekarang? Tanya Mbak Galuh. Ia memang paling mengerti Aulia. Aulia menoleh dan menggeleng pelan. Dek, Mbak tuh kenal kamu bukan sehari 2 kali. Mbak udah hafal gimana muka kamu itu kalau ada masalah, sanggah Mbak Galuh. Aulia tersenyum kecut. Biasa Mbak, masalah gaji Angga, terang Aulia. Hah? Masih? Tanya Mbak Galuh heran. Aulia memang pernah cerita padanya, tapi mungkin Mbak Galuh pikir masalah ini sudah clear. Iya Mbak, malah lebih parah, tutur Aulia. Suamimu gak tega sih? Ucap Mbak Galuh. Bukannya gitu Mbak, cuma ya Angga gak mau jadi anak durhaka aja. Dia mau berbakti sama mamanya, ucap Aulia memberi muka pada Angga. Lah, kalau sampai sekarang belum kelar baktinya ngapain nikah dek? Seharusnya dipaham mana yang harus lebih diprioritaskan. Kalau emang belum selesai masalah sama mamanya ya jangan ngorbanin kamu. Mbak Galuh sudah tersulut emosi. Mbak, jangan sampai mama tahu ya, Aulia memohon. Kamu ini sampai kapan sih mau kayak gini terus? Ngalah, gak enakan, apa-apa dipendem sendiri. Ingat loh, kamu lagi hamil, pantang buat stres, tegas Mbak Galuh. Iya Mbak iya, Aulia tersenyum simpul. Mbak Galuh hanya menggelengkan kepalanya saja. Mbak Galuh benar. Sudah saatnya Aulia memperjuangkan apa yang memang merupakan hak dan miliknya. Jalan masih panjang. Jika bekal merasa kurang, tidak akan ada yang berkenan untuk mengcover semuanya. Obrolin sama Angga, pelan-pelan kasih dia pengertian. Bilang, kamu pun sebenarnya ingin ini itu, cuma ditahan. Jangan sampai kamu udah nahan, malah orang lain seenak jidatnya foya-foya gitu. Mbak Galuh berucap sambil menarik napas panjang. Iya Mbak, Aulia juga sedang memikirkan caranya, ucap Aulia. Kita bahas hal ini lain aja ya Mbak. Aulia datang buat ngilangin stres, jangan malah ditambah stres deh, ucap Aulia. Iya sayang, ya udah nanti kita bahas hal lain oke? Mbak Galuh tertawarnya. Sebuah hal yang bisa merubah mood Aulia membaik. Makasih Mbak, Aulia janji Aulia akan bahagia. Aulia sudah dewasa, Aulia akan urus semuanya. Sudah cukup Aulia menjadi kekhawatiran terbesar kalian. Pulang dari rumah mama kandungnya, Aulia merasa jauh lebih baik. Perbincangan dengan Mama Nanda sedikit membuatnya tenang. Mamanya bilang jika Aulia butuh uang bisa langsung mengatakan padanya. Ternyata feeling seorang ibu tidak pernah meleset.
Mamanya benar-benar tahu tanpa Aulia beritahu. Tapi Aulia tak ingin menyusahkan mamanya. Angga masih sanggup menghidupi dirinya jika untuk sementara. Jadi ia menolak tawaran mamanya itu. Aulia melihat ke atas meja makan. Ada lauk komplit dan jumlahnya tidak sedikit. Tumben, karena biasanya Ratna hanya akan masak enak setelah gajian saja. Setelahnya masakan seadanya. Tapi diam-diam Ratna sering pesan makanan online. Aulia tahu karena sering melihat bungkus makanan itu di tempat sampah. Masak banyak, Mah. Angga pun agaknya merasakan hal yang sama. Ia merasa kali ini meja makan tampak berbeda. Iya dong, Gak. Winda kan jarang makan di rumah. Jadi mama mau siapin yang terbaik untuk dia. Tukas Ratna. Pagi tadi Winda pulang, dan ia sedang di kamar sekarang. Bukan hal yang baik jika ia pulang mendadak seperti ini. Pasti ada saja sesuatu yang akan ia keluhkan. Winda keluar kamar, lalu bergabung dengan mereka di meja makan. Ayo makan yang banyak. Ratna langsung melayani anak perempuannya bak seorang ratu. Mah, Winda balas makan, ucap Winda dengan nada manja. Udah, nanti biar mama bilang ke masmu, kamu makan dulu, kalau sakit nanti repot. Ratna setengah berbisik, tapi Aulia masih bisa mendengarnya. Aulia melirik Angga, ada apa lagi ini? Apa yang Winda adukan, dan apa hubungannya dengan Angga? Angga mengedikkan bahu, mungkin ia pun tidak tahu. Tapi Aulia yakin semua tak akan jauh-jauh dari uang. Enggak, HP adikmu rusak, dan kamu tahu kan, kalau kuliah HP itu sangat penting. Jadi mama Mas, kata dokter Gia besok Aulia harus kontrol dan melakukan cek lengkap. Disarankan USG juga di awal kehamilan, jadi akan butuh banyak uang. Setelah Aulia dengan berani, ia sudah tahu kemana arah pembicaraan Ratna kali ini. Aulia tak mau kalah start. Aulia, gak sopan kamu memotong pembicaraan mama. Ratna terlihat jengkel. Maaf mah, mumpung Aulia ingat, takutnya nanti lupa dan uang Mas Angga udah habis duluan. Ucapnya lantang sambil menatap Winda. Brak! Winda berdiri sehingga kursi yang ia tempati terdorong ke belakang dengan keras. Tatapan matanya nyalang ke arah Aulia. Mbak Aulia keterlaluan. Ia pun berlalu begitu saja. Winda yang selalu dimanjakan Angga berkata sekasar itu padanya. Apa ia tak sadar diri? Selama ini Aulia sudah cukup mengalah untuknya. Tapi ternyata semua itu tidak pernah dianggap sama sekali. Apa sih yang ada di pikiran kamu, Lia? Ratna angkat bicara. Mah, sudah mah, Angga akan belikan HP untuk Winda. Setelah Angga. Mas, gak bisa dong. Uang itu jatah aku untuk kontrol. Lagi pula bukannya kamu udah bayarin uang kuliah, uang jajan dan uang keluar kota Winda. Kenapa masalah HP juga masih kamu yang nanggung? Aulia sudah berada di batas sabarnya. Angga seharusnya paham akan hal ini. Dek, sudah ya, nanti aku bisa cari pinjaman, ucap Angga. Hah? Aulia tertegun. Dengar itu Aulia, suamimu saja tidak keberatan. Ratna bersorak penuh kemenangan. Jelas saja mana mungkin Angga akan memperlihatkan rasa keberatannya pada Ratna. Ia selalu menahan karena memikirkan ini seorang diri. Tidak keberatan bukan berarti Angga tidak memiliki kesulitannya sendiri, Mah. Apa Mama tahu? Angga di balik layar. Mama itu kan mama kandungnya Mas Angga. Seharusnya lebih paham dengan perasaan anaknya. Aulia menatap Ratna nanar. Aulia beranjak dan ke kamar tanpa menyentuh satupun makanan yang terhidang di atas meja. Langkahnya gontai, rasa lapar yang tadi merajai tubuhnya sirna seketika. Hatinya sekarang rasanya amat perih. Menjadi orang sabar, orang yang tidak enakan, nyatanya membuat orang lain bertindak seenaknya terhadapnya. Bukannya Aulia pelit, bukannya tidak ingin berbakti. Tapi bukankah semua itu ada masanya? Terlebih saat kebutuhan mereka lebih penting. Bukankah seharusnya lebih diprioritaskan? Tapi jika Aulia berkata demikian, Ratna selalu mengatai Aulia dengan sebutan wanita jahat karena menghalangi bakti Angga pada ibunya. Sudah terlalu sering Aulia menjumpai keadaan seperti ini, yang akhirnya ia memilih untuk mengalah daripada Angga yang terkena imbasnya. Bukan hanya itu, terkadang Ratna juga akan mengungkit segala pengorbanan dia di masa lalu dalam mengurus Angga. Semakin lama Aulia semakin muak, terlebih ia sekarang tengah hamil dan jauh lebih sensitif. Aulia juga menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Beberapa hari lalu Ratna pernah menyarankan untuk periksa ke pusat kesehatan masyarakat saja, yang katanya gratis. Lihat, untuk Aulia dia mencari yang serba gratis. Klek, pintu terbuka. Bahu Aulia masih sedikit terguncang. Ia terisak begitu masuk ke kamar tadi. Marah saja jika kamu ingin marah, Mas,
ucap Aulia sebelum ia mendengar pembelaan Angga terhadap Ratna dan adiknya. Angga merengkuh tubuh Aulia, memeluknya dari belakang dan menempelkan dagunya di pundaknya. Apa sebaiknya aku kembali bekerja saja? Setidaknya sampai memiliki tabungan yang cukup untuk biaya persalinan nanti, ucapnya dengan bibir bergetar. Shh, jangan pernah berpikir seperti itu. Kamu sedang hamil. Fokus saja sama kehamilan kamu, sayang, balas Angga. Tapi mas, kita sekarang benar-benar belum punya persiapan apapun, sanggah Aulia. Ia hanya berharap Angga sadar akan tanggung jawabnya. Sebentar lagi ia akan memiliki anak dan tentu kebutuhan semakin meningkat. Aku sudah bicara sama Winda dan Mama, ucapnya lirih. Aulia melepas pelukannya dan membalikkan badan. Iya, aku sudah membuat sebuah pilihan untuk Winda. Dia mau ikut acara keluar kota itu atau mau HP baru. Dia harus belajar. Kan jika tidak semua yang dia inginkan bisa didapatkan secara bersamaan, dia harus bersabar. Juga harus usaha, ucap Angga. Aulia benar-benar tidak menyangka Angga sungguh melakukan itu. Angga mengusap pipi Aulia dengan lembut, menyeka sisa-sisa air mata di sana. Ini tidak mudah baginya, pasti ada perang batin. Apa aku menyulitkan kamu? Ia mendadak iba. Apa Aulia kembali mengalah saja? Tidak tega juga melihat Angga begitu tertekan seperti ini. Angga mengusap pipi kanan Aulia lembut. Jangan pernah berpikir bahwa kamu beban untukku. Kamu adalah anugerah terindah dari Tuhan untuk aku, oke? Tatapan matanya nanar. Ya Tuhan, Aulia semakin bimbang. Aulia tak berniat membawa Angga pada keadaan sesulit ini. Aulia hanya ingin dia juga memikirkan masa depan keluarga kecil mereka. Aulia pun tak ingin Angga menjadi anak durhaka pada orang tuanya, tidak berbakti pada mereka. Tapi jika ini terus berlanjut, bagaimana nasibnya? Sementara di pertengahan bulan uang Angga selalu raib. Sekali dua kali itu masih tergolong wajar. Tapi jika ia menjadi tulang punggung sedangkan Ratna sendiri sebenarnya mampu, Aulia rasa harus ada yang perlu diperbaiki di sini. Segera istirahat, besok kita ke dokter kandungan ya, ucap Angga lembut. Iya mas, ucap Aulia. Jangan khawatirkan apapun, aku adalah suami kamu. Sudah seharusnya aku melindungi kamu. Angga mendaratkan sebuah kecupan ke kening Aulia. Angga tersenyum simpul, entah senyum tulus atau ia hanya sedang bersembunyi di balik senyum itu saja. Semoga kelak mereka menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Winda sudah kembali ke kosnya. Angga juga sudah memberikan uang yang ia minta untuk bayar semua keperluan kuliah termasuk kos dan yang lain-lain. Juga biaya untuk acara keluar kota kampusnya. Susah kalau gak ada HP, Winda gak bisa dihubungi. Celetuk Ratna mengawali acara sarapan hari ini. Kan bisa tanya temennya, ucap apa? Mungkin ingin meredam keadaan agar tak kemana-mana. Iya beda pak, gak bisa bebas, ucap Ratna. Kalau sekadar HP untuk komunikasi Aulia ada mah. Bisa kok kalau mau dipakai Winda. Cuma ya HP second, tapi masih bagus banget kalau cuma sekadar untuk balas chat mama, ucap Aulia sambil tersenyum simpul. Niat Aulia baik selama masih ada yang bisa digunakan. Untuk apa beli? Uangnya bisa dipakai untuk hal lain. Toh fungsinya sama kan? Kecuali kalau memang untuk gaya-gayaan. Kamu pikir Winda apaan? Mana rela mama kalau sampai dia pakai barang rongsok, umpat Ratna. Kenapa mama gak belikan saja dari uang resto? Dengan berani Aulia berkata demikian. Iya, ia tidak akan bersikap seperti ini jika ia dihargai. Aulia tidak akan menjadi menantu yang berani dan pembangkang jika Ratna lebih menganggap dirinya. Sikap Aulia sama halnya cerminan dari sikap Ratna kepadanya. Kali ini Aulia benar-benar sudah tidak tahan lagi. Keterlaluan si Aulia, bisa-bisanya kepikiran buat nyuruh Winda pakai barang rongsok. Ratna menghempaskan badannya ke atas ranjang. Tentu saja dia murka, dia merasa ditantang oleh menantunya sendiri. Wajahnya merah padam, menandakan emosi yang menggebu-gebu, napasnya pun kian memburu. Dulu Aulia sangat patuh, tapi beberapa hari ini dia selalu saja bicara dengan spontan dan belak-belakan. Bahkan menurut Ratna, Aulia juga terkesan menyerang dirinya. Udah, gak usah diperpanjang lagi, timpal Burhan. Dia selalu menjadi pihak penenang dan tidak pernah memihak pada salah satu. Ia akan menjadi penengah, berbicara pada keduanya dengan tenang, lalu mencari solusi bersama. Gimana aku gak kesel sih mas? Itu loh, anak kamu lagi direndahkan. Umpat Ratna berharap mendapat dukungan dari suaminya. Aku tahu, kalau maksud Aulia tidak merendahkan Winda. Bukannya dia hanya menawarkan. Kalau mau ya ambil, kalau tidak ya gak usah. Kan beres, hidup itu dibuat simpel aja, ucap Burhan. Ya tetap aja, yang ditawarkan barang rongsok.
Ratna tak henti-hentinya berteriak. Ratna semakin geram. Tidak hanya tidak didukung, ia juga menyangka suaminya lebih membela Aulia. Sikapnya benar-benar mencerminkan itu. Terlihat sekali bagaimana Burhan membela Aulia di hadapannya. Lagian kenapa ndak kamu belikan saja? Yang resto juga bukannya sedikit. Makin hari pelanggan nambah kan? Goda Burhan. Nggak akan, uang itu untuk tabungan masa depan Windah, selat Ratna. Dia memang menyimpan semua uang itu dan akan digunakan untuk segala keperluan anak perempuannya di masa mendatang. Loh, apa bedanya? Ini kan juga buat Windah, tegas Burhan. Beda pokoknya, sekarang kan masih ada Angga, kita bisa pakai uangnya dulu. Tanpa merasa bersalah, Ratna berujar demikian. Mah, Angga sudah berkeluarga, bentar lagi punya anak, kebutuhan dia makin banyak. Berhenti membebani dia. Kali ini wajah Burhan berubah seketika. Lahiran juga masih lama kan? Ratna tak mau kalah. Mah, tapi mereka butuh menyiapkan, dan itu nggak instan. Pantas saja kalau reaksi Aulia demikian, karena memang sikap mama sudah keterlaluan. Seharusnya jangan menjadi beban Angga, ucap Burhan. Angga kan nggak keberatan, sanggar Ratna si kepala batu. Dengan sikapmu yang seperti ini, apa Angga akan mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan? Terakhir kalinya Burhan berucap demikian, lalu keluar dari kamarnya. Lama-lama berdebat dengan Ratna membuat dadanya sesak dan kepala nyut-nyutan. Pantas saja Aulia memilih untuk menyingkir. Ternyata memang susah sekali bicara sama mamanya Angga. Sikapnya benar-benar membuat kepalaku berdenyut. Ucapnya lirih sambil pergi ke gazebo samping rumah. Terlihat Angga sudah berada di sana. Ia pun segera menghampiri putranya itu. Enggak, sapa Burhan. Pah? Angga menggeser badannya agar Burhan duduk di sebelahnya. Libur kan? Tanya Burhan mengawali percakapan. Angga menjawab dengan sebuah anggukan. Maaf jika mama menyulitkan kamu. Burhan menatap Angga nanar. Ia pasti bimbang. Tidak pak, tidak ada yang salah. Senggah Angga. Enggak, jangan naif. Intinya sekarang fokus pada istri dan calon anakmu. Jaga mereka, ucap Burhan. Untuk urusan lain biar papa yang urus, sambungnya. Tentu saja Angga paham, urusan lain yang dimaksud papanya itu apa. Ia pun menurut saja, dan berkata pada papanya, ini pemberian terakhirnya untuk Windah sebagai biaya kuliahnya. Selebihnya itu merupakan tanggung jawab Ratna dan Burhan. Ratna duduk di ruang tamu dengan wajah muram. Matanya menatap tajam ke arah Angga yang baru saja pulang dari pekerja. Begitu Angga melepas sepatu, Ratna langsung membuka suara. Jadi ini keputusanmu? Suaranya syarat akan kekecewaan. Angga menghela napas panjang. Ma, aku sudah bilang, ini bukan soal aku tidak mau membantu. Tapi aku juga punya tanggung jawab lain. Aku akan segera menjadi seorang ayah. Aku harus memastikan istri dan anakku tidak kekurangan. Ratna menggebrak meja, membuat Angga sedikit terlonjak. Kamu tega Angga? Sejak kecil mama yang membesarkan kamu, yang mengorbankan segalanya. Sekarang setelah kamu punya istri, kamu tinggalkan keluargamu sendiri. Apa ini balasanmu? Angga menggeleng, berusaha menahan emosi. Bukan begitu, Mah. Aku tidak meninggalkan keluarga, tapi aku juga harus menjalankan tugasku sebagai suami dan calon ayah. Windah sudah dewasa, sudah seharusnya dia mulai belajar mandiri. Dan Mama juga punya usaha restoran yang sukses. Aku yakin Mama bisa mengatur keuangan sendiri. Windah masih kuliah, dia butuh biaya. Apa kamu mau adikmu terlantar? Ratna membalas dengan nada tinggi. Aku sudah membiayainya sampai sekarang, tapi Mama tidak bisa terus-menerus mengandalkan aku. Aku hanya ingin membagi tanggung jawab ini dengan adik juga. Kalau Windah mau sesuatu, dia bisa bekerja sambilan. Banyak mahasiswa lain yang bisa mengatur waktunya untuk bekerja dan belajar. Kenapa Windah tidak bisa? Angga menatap ibunya dengan tatapan penuh harap agar ia mengerti. Ratna berdiri, menatap Angga dengan kemarahan yang belum reda. Kamu berubah, Angga. Sejak bersama Aulia, kamu jadi laki-laki yang tidak tahu balas budi. Aku kecewa. Angga menghela napas berat. Ma, ini bukan soal Aulia. Ini tentang masa depanku, keluargaku sendiri. Aku mencintai Mama dan Windah, tapi aku juga harus memastikan keluargaku sendiri tidak kekurangan. Jika Mama benar-benar menyayangi aku, Mama akan mendukung keputusanku. Ratna menatap Angga dengan mata berkilat marah. Jangan harap bisa kembali ke rumah ini kalau suatu hari kamu butuh bantuan. Lihat saja nanti, katanya penuh emosi sebelum berjalan pergi meninggalkan Angga sendirian di ruang tamu. Angga hanya bisa menghela napas dalam. Ia tahu keputusannya dalam membawa konsekuensi besar. Tapi ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kewajiban yang tidak pernah berakhir.
Kini ia hanya bisa berharap pada waktu akan membuat ibunya mengerti. Aulia akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangis bahagia terdengar di dalam kamar bersalin ketika Angga menggendong buah hati mereka untuk pertama kalinya. Sejak saat itu kehidupan mereka berubah, bukan hanya sebagai pasangan suami istri, tetapi juga sebagai orang tua. Beberapa minggu setelah kelahiran anak mereka, Aulia mulai merasa bahwa tinggal di rumah Ratna semakin tidak nyaman. Ia ingin memberikan lingkungan yang lebih tenang dan harmonis bagi keluarganya. Suatu malam setelah menidurkan bayi mereka, Aulia berbicara dengan Angga. "Mas, aku ingin kita pindah dari sini. Aku ingin kita membangun kehidupan sendiri, tanpa harus selalu merasa terbebani oleh hal-hal di sini," ucapnya lirih. Tanggut menyinggung perasaan suaminya. Angga menatap istrinya dalam-dalam. Ia tahu sejak awal Aulia banyak menahan diri demi dirinya. Kini sebagai seorang ayah, ia merasa harus melakukan yang terbaik untuk istri dan anaknya. "Aku mengerti sayang, kita akan pindah. Aku ingin kamu dan anak kita hidup nyaman dan bahagia," jawab Angga mantap. Namun keputusan ini tidak mudah diterima oleh Ratna. Saat Angga menyampaikan niatnya untuk keluar dari rumah, Ratna langsung naik pitam. "Kalau kamu berani pergi dari rumah ini, jangan pernah kembali. Jangan pernah temui aku lagi. Kamu bukan anakku lagi, Angga," Ratna berteriak penuh amarah. Angga menundukkan kepala, ia sudah memperkirakan hal ini, tetapi tetap saja menyakitkan mendengar ibunya berkata demikian. "Mah, aku tidak pergi karena aku tidak mencintai Mama. Aku hanya ingin hidup mandiri bersama keluargaku. Aku tetap anak Mama, apapun yang terjadi, tapi aku juga seorang suami dan ayah sekarang. Aku harus menjalankan tugasku," jawab Angga dengan tenang. Ratna tetap bersikeras, air matanya mengalir deras. "Kalau kamu pergi, jangan pernah kembali." Tanpa membalas, Angga menggenggam tangan Aulia erat dan membawa mereka pergi meninggalkan rumah itu, membawa serta kehidupan mereka. Meski demikian, Angga tidak pernah melupakan keluarganya. Diam-diam, ia tetap mengirimkan sedikit uang untuk membantu keluarganya. Tetapi tidak melalui ibunya, yang menitipkannya kepada Burhan, ayahnya, yang lebih bijak dan menerima keputusan Angga. "Pak, ini sedikit untuk Mama dan Winda. Tolong sampaikan tanpa memberitahu bahwa itu dari aku," kata Angga saat mengunjungi ayahnya diam-diam. Burhan tersenyum, menepuk bahu Angga. "Kamu anak yang baik. Suatu hari nanti, Mama kamu akan mengerti." Waktu berlalu dan kehidupan Angga serta Aulia semakin tenang dan harmonis. Mereka hidup dalam rumah kecil yang nyaman, membesarkan anak mereka dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Meski hampir 2 tahun berlalu tanpa melihat atau berbicara langsung dengan ibunya, Angga tetap memantau keadaan Ratna dari kejauhan. Seringkali, saat melewati restoran keluarganya, ia memperhatikan ibunya dari kejauhan. Ada rasa rindu, ada rasa ingin pulang, namun ia juga tahu bahwa keputusannya untuk pergi adalah yang terbaik bagi keluarganya. "Kamu kangen ya?" tanya Aulia saat suatu malam melihat suaminya termenung. Angga mengangguk. "Iya, tapi aku juga yakin suatu saat semuanya akan membaik. Aku hanya berharap Mama bisa memahami aku." Aulia tersenyum dan menggenggam tangan Angga. "Yang penting kita sudah menjalani hidup dengan bahagia. Aku yakin waktu akan menyembuhkan segalanya." Dan dengan itu Angga dan Aulia terus melangkah maju, membangun kehidupan mereka sendiri, sambil tetap berharap suatu hari akan ada kesempatan untuk berdamai dengan Ratna. Suatu hari Ratna jatuh sakit, tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Dalam tidurnya yang tak nyaman, ia terus memanggil nama anaknya. Burhan yang melihat kondisi istrinya segera mengambil ponselnya dan menghubungi Angga. "Enggak, Mama kamu sakit." Ia terus memanggil mamamu. "Tolong, datanglah bersama Aulia dan anakmu." Suara Burhan terdengar cemas. Tanpa berpikir panjang, Angga bersama Aulia dan anak mereka segera bergegas menuju rumah orang tuanya. Setibanya di sana, mereka mendapati Ratna terbaring lemah di tempat tidur, wajahnya penuh penyesalan. Begitu melihat Angga memasuki kamar, air mata Ratna mengalir deras. "Angga, Mama menyesal. Maafkan Mama atas semua yang telah Mama lakukan padamu dan Aulia." Suaranya bergetar. Aulia yang melihat keadaan itu tanpa ragu melangkah maju, menggenggam tangan Ratna dengan hangat. "Ma, tidak ada yang perlu dimaafkan. Yang penting Mama segera sembuh dan kita bisa melewati semuanya bersama." Ratna menangis haru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan kembali kasih sayang keluarganya yang sempat renggang. Sejak kejadian itu, hubungan antara Angga, Aulia, dan keluarganya kembali membaik. Setiap minggu mereka datang mengunjungi rumah orang tuanya. Bahkan setiap hari libur,
Mereka menginap di sana untuk berkumpul bersama. Winda pun kini berubah. Ia telah bekerja sebagai freelancer untuk membantu kebutuhan kuliahnya sendiri. Sikapnya terhadap Aulia juga jauh lebih hangat dibandingkan sebelumnya. Winda duduk di halaman rumah bersama Aulia. Dalam keheningan malam, ia meluapkan segala isi hatinya. Mbak, aku benar-benar bersyukur. Aku dulu begitu manja dan selalu bergantung pada Mas Angga. Tapi sekarang aku sadar, semua yang aku inginkan harus diperjuangkan dengan usaha sendiri. Ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Aulia tersenyum menggenggam tangan Winda dengan lembut. Yang penting kamu belajar dari semua itu. Sekarang kamu punya kesempatan untuk hidup lebih mandiri. Kami semua bangga padamu, Winda. Winda mengangguk. Terima kasih Mbak Aulia untuk semuanya. Aku tidak akan melupakan semua yang kalian lakukan untukku. Malam itu di bawah langit yang bertabur bintang, Winda merasa lebih dewasa dan siap menapaki hidup dengan penuh tanggung jawab. Ia sadar setiap hal berharga dalam hidup memerlukan perjuangan, dan kini ia siap menghadapi dunia dengan keyakinan baru. Kini rumah yang dulunya penuh dengan ketegangan telah berubah menjadi tempat yang penuh kebersamaan dan kehangatan. Angga, Aulia, serta keluarganya kini bisa menikmati kehidupan yang lebih harmonis, belajar dari masa lalu, dan melangkah maju bersama dengan penuh kasih sayang. Keluarga adalah tempat belajar dan tumbuh bersama. Meski ada konflik dan perbedaan, keluarga tetap menjadi tempat untuk saling mendukung, memahami, dan memaafkan. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.